Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifi Agatom dengan NPM 10070316074 dari Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Islam Bandung. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil penelitian tugas akhir saya mengenai pengaturan aktivitas kawasan sebagai solusi kemacetan di ruas jalan Otto Iskandar-di-Nata, Kota Bandung. Menurut data yang didapatkan, pertambahan kendaraan di Kota Bandung sebesar 11%, sedangkan pertambahan ruas jalan di Kota Bandung kurang dari 1% setiap tahunnya. Apabila diibaratkan kendaraan sebagai volume dan ruas jalan sebagai kapasitas, maka apabila kapasitas yang tidak bisa menampung volume, akan timbul beberapa permasalahan. Begitu pula kondisi lalu lintas. Volume kendaraan yang melebihi kapasitas jalan akan menyebabkan kemacetan lalu lintas. Studi penelitian ini mengangkat mengenai permasalahan yang ada di Jalan Otto Iskandar-di-Nata, Kota Bandung. Alasan pemilihan lokasi studi di Jalan Otto Iskandar-di-Nata karena jalan tersebut merupakan jalan utama sebagai penghubung antara dua pusat wilayah Kota Bandung. Selain itu, di sana terdapat kawasan perdagangan Pasar Baru Bandung yang menjadi salah satu destinasi wisata belanja di Kota Bandung. Kemacetan di Jalan Otto Iskandar-di-Nata salah satunya diindikasi oleh adanya aktivitas kawasan perdagangan tersebut. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah aktivitas perdagangan di kawasan perdagangan Pasar Baru Bandung dilakukan pada jam operasional yang cenderung bersamaan, sehingga tarikan pergerakan membuat volume kendaraan melebihi kapasitas jalan dan menyebabkan kemacetan lalu lintas. Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah solusi bagaimana untuk mengurangi dan mengurai kendaraan yang datang dengan cara pengaturan aktivitas kawasan perdagangan di Pasar Baru Bandung. Ruang lingkup wilayah studi ini yaitu kawasan perdagangan Pasar Baru Bandung di Jalan Otto Iskandar-di-Nata sepanjang 550 meter mulai dari persimpangan Sunia Raja hingga persimpangan Asia Afrika. Kawasan perdagangan tersebut mencakup jalan-jalan di sekitarnya seperti Jalan ABC, Jalan Pecinan Lama, Gang Sunia Raja, Jalan Tamim, dan Jalan Pasar. Materi pembahasan studi penelitian ini menjadi pembeda dan unik dari penelitian lain adalah solusi yang ditawarkan. Penelitian sebelumnya tentang solusi kemacetan membahas mengenai bagaimana caranya untuk menambah kapasitas jalan atau mengurangi hambatan. Sedangkan pada studi penelitian ini membahas solusi yang berfokus pada penguraian volume lalu lintas dengan cara pengaturan aktivitas kawasan. Metode analisis yang digunakan yaitu ada 3. Analisis pertama yaitu perilaku lalu lintas dengan menggunakan analisis tingkat pelayanan jalan. Tujuannya yaitu untuk mengidentifikasi kondisi lalu lintas saat ini. Kedua yaitu analisis regresi linear berganda. Tujuannya yaitu untuk mencari tahu hubungan antara aktivitas kawasan perdagangan dengan kemacetan yang ada di Jalan Otto Iskandar-di-Nata tersebut. Berdasarkan hasil analisis tingkat pelayanan jalan atau level of service, tingkat pelayanan di Jalan Otto Iskandar-di-Nata terdapat pada kelas C. Apabila dilihat dari grafik volume lalu lintas, bahwa mulai dari jam 6 pagi hingga jam 4 sore, volume lalu lintas cenderung terus bertambah. Dalam analisis regresi linear berganda menggunakan 3 uji. Yang pertama, uji stimulan atau uji F. Didapatkan hasil model regresi linear yang diestimasi layak digunakan. Yang kedua, uji koefisien regresi menggunakan T hitung dan T tabel. Didapatkan hasil bahwa variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Yang ketiga, uji koefisien determinasi menggunakan R-square, dan edges R-square. Didapatkan hasil bahwa variabel independen simultan berhubungan terhadap variabel dependen. Berdasarkan analisis regresi linear, didapatkan hasil bahwa variabel independen yaitu jumlah toko, jumlah kendaraan parkir, mobil dan motor, dan hambatan samping secara stimulan atau bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu kemacetan lalu lintas sebesar 68,9%. Yang terakhir, analisis skenario pengaturan aktivitas kawasan. Untuk analisis ini dilakukan terlebih dahulu pembagian zonasi kawasan berdasarkan jenis aktivitasnya. Selanjutnya yaitu membuat beberapa opsi skenario pengaturan aktivitas berdasarkan indikator-indikator yang telah ditentukan. Kemudian dihitung
dampak perubahan yang terjadi terhadap volume lalu lintas dari setiap opsi skenario yang telah dibuat. Dari keempat opsi yang telah dilakukan analisis, opsi terbaik yang dapat ditawarkan adalah opsi keempat, di mana pengaturan berdasarkan perpaduan antara lokasi dan jam puncak pengunjung. Berdasarkan hasil analisis skenario pengaturan aktivitas kawasan, didapatkan hasil bahwa terjadi penurunan tingkat kemacetan sebesar 14%. Rekomendasi yang diberikan yaitu aktivitas operasional perdagangan tidak dilakukan di waktu yang bersamaan, supaya mengurai tarikan pergerakan yang datang. Kemudian, kegiatan loading barang atau bongkar muat barang dilakukan pada malam hari. Sekian pemaparan hasil penelitian tugas akhir yang saya berikan. Maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.